tadi menawarkan kepada istri Bapak bahwa kalau mau mengeksekusi kijangnya hari ini, maka besok jadi Innova tahun 2008. Kira-kira kalau Bapak ngedenger cara ini, apakah Bapak bakal menyetujui istri Bapak sedekah itu kijang? Terserah istri. Terserah istri. Langsung dapat banyak nih kita. Saudara-saudara, langsung dapat banyak nih kita. Saudara-saudara, langsung dapat banyak nih kita. Saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini sesuai dengan komentar yang kemarin, saya akan menyebutkan orang-orang yang ada di kepengurusannya yang ada di PT WA Indonesia. PT WA Indonesia ini adalah manajemen yang menurut zaman sendiri membawahi itu wisata hati. Kalau misalkan lihat dari perilisnya video itu tersebut ya. Kenapa? Ya karena sebuah acara pertelevisian biasanya itu selalu, apalagi kalau show gitu ya, itu selalu di bawah manajemen gitu. Biasanya manajemen itu berbentuknya ya rumah produksi semacam seperti itu. Oke, terlepas dari itu semua, kita akan fokus ke PT WA Indonesia ini dan juga tentang konsep yang dibangun di wisata hati itu gitu, terutama masalah sedekahnya. Ini ramai teman-teman ya, teman-teman harus menyaksikan ini karena ini ya menurut saya bukan sedikit ya, emang mungkin rata-rata kebanyakan video Pak Zaman itu seperti itu gitu. Masalah ya sedekahnya gitu. Oke, kita lihat langsung videonya teman-teman. Check it out. Siapa nama? Sugiono. Pak Haji Sugiono. Tadi istri mengatakan Bapak punya Innova tahun Kijang Kapsul tahun 2004, betul? Tahun 2003. Oh, 2003. Siap. Betul ya? Betul. Pemakaian 2004. Tidak ada mobil lain selain itu? Ada Ada. 3. Ada berapa? 3. Ada 3. Wih, subhanallah. Iya, yaudah kita konsentrasi, anggap aja satu ya. Anggap aja satu Kijang Kapsul 2003. Pak, saya tadi menawarkan kepada istri Bapak bahwa kalau mau mengeksekusi kijangnya hari ini, maka besok jadi Innova tahun 2008. Kira-kira kalau Bapak ngedenger cara ini, apakah Bapak bakal menyetujui istri Bapak sedekah itu kijang? Terserah istri. Terserah istri. Langsung dapat banyak nih kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air, ya karena rekaman ini akan diputar ulang. Kita nggak punya modal saja bisa dagang sama Allah. Caranya pakai apa? Pakai niat. Barangkali di antara saudara ada yang belum punya gaji karena belum gajian. Lalu terbetik di hati, mereka bisa maju karena mereka punya duit. Baik, saya pun bisa, tapi bulan depan. Niat namanya. Nah, orang yang berniat, maka sudah akan langsung diberikan tunai juga balasannya, seakan-akan niat itu sudah terbayarkan. Oke? Nah, bagaimana kalau yang sudah punya duit seperti yang 2 jutaan tadi, maju ke depan? Bagaimana yang tidak punya duit? Yang tidak punya duit, saya bilang tadi, punya aset enggak? Kalau punya aset, itulah duit, maju. Tapi gimana caranya? Ibu Haji Sri sedekah kijang tanpa kehilangan kijang, tapi bahkan dapat kijang yang lebih bagus lagi, atau sekalian mobil Alphard Pak Haji. Caranya gampang. Mobil kijang 2003 harganya berapa? 120 juta. 120 juta, Ibu Haji jangan sedekah semua. Pak Haji Sugiono jangan sedekah semua. Cukup Pak Haji Sugiono sedekah 70 juta saja. Oke? Dengar? Lalu 50 jutanya sewa mobil kijang 2008. Loh. Serius, sewa mobil kijang tahun 2008. Insya Allah tahun 2008 sewa kalau dari pemakai loh ya, bukan dari rental, itu 5 juta insya Allah. Kalau dari pemakai, katakanlah bukan 5 juta, berapa kira-kira?
Normalnya sebulan. 5 juta lah taruh ya. 5 juta berarti kalau beliau punya cadangan duit 50 juta untuk sewa mobil, maka beliau berdua bisa sewa mobil tuh Kijang tahun 2008 10 bulan lamanya. Betul ya Pak Susiano ya? Udah mulai paham nih? Nah, dengan cara seperti itu, di mata keluarga beliau berdua, sedekah tetap naik peringkat. Tadinya Kijang 2003, sekarang punya Kijang 2008. Dan orang tidak bakalan tahu bahwa kita menyewa. Yang penting kita tidak ngomong. Kalau kita yang ngomong, orang tahu. Tapi tidak perlu orang tahu. Lalu pertanyaannya begini, Pak, kalau begitu mah nggak lucu dong Ustadz. Nggak lucu apa? Tadi 2003 kok, sekarang 2008. Tapi kan tadi punya sendiri, sekarang malah nyewa. Bedanya cuma di BPKB dan tidak. Tadi memang ada BPKB-nya, tapi kan kita pergi naik Innova atau Kijang kapsul, tidak perlu bawa BPKB. Lalu kita membantah lagi, tapi nanti bulan ke-11 gimana? Tidak ada bulan ke-11. Tidak ada bulan ke-11. Kecuali kalau kita yakin Allah sudah mengganti 70 juta yang disedekahkan menjadi 700 juta rupiah pada bulan ke-11. Ini yang saya sebut dengan the art of giving, strategi bersedekah. Bagaimana kita mundur sebentar, ngepur, mobil TAF 30 juta lewatin. Sewa mobil 3 bulan 9 juta. Ya kalau 89 jangan langsung 2008 dong. Ya. 89 kira-kira tahun 2000 lah. Ya. Sehingga sewanya bisa 2,5 juta. Kalau 2,5 juta, anggarin 10 juta 4 bulan. Maka dia bisa sedekah 20 juta. Disiram terus itu sedekah dengan tahajud, salat duha, waqiah, tahajud, salat duha, waqiah, tahajud, salat duha, waqiah. Selama tuh sewa mobil Kijang, insya Allah bulan kelima nggak perlu lagi memperpanjang sewa, langsung beli karena uangnya sudah diberi oleh Allah 200 juta rupiah dan itu minimal. Sekarang Pak Adi Suseno, Pak Adi Suseno, kalau boleh tahu BMW-nya itu digade berapa duit? Bukan digade, tapi untuk dimasukkan asuransi. Jadi untuk backup. Oh, ya, untuk counterbank. Counterbank, iya, counterbank. Ya. Oke, lupakanlah BMW ya. Ya. Anggap saja itu pick up-nya. Kira-kira kalau kredit ulang mobil BMW, mobil losbak, pick up, ya. Uang mukanya berapa? Kalau yang baru mungkin Grand Max itu sekitar 18 juta. 18 juta, 48 dikurang 18 masih punya 30. Masih banyak. Masih banyak. Angsurannya berapa kira-kira? Alhamdulillah masih banyak yang disedekahkan gitu loh. Betul, masih banyak yang disedekahkan. Ya. Angsuran berapa kira-kira? Kurang lebih. Nggak tahu ya. Anggap aja berapa? Kalau yang umum itu biasanya hampir 3 tahun ya, angsurannya 28 ya. 2.800.000. Iya. Baik, anggap 3 juta. Iya. Lalu beliau cadangkan 18 juta DP, oke? 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, 4 bulan 12 juta tambah 18 berapa? 30 juta kurang. 30 juta kurang, maka dia bisa bersedekah 18 juta rupiah. 18 juta rupiah kita udah aman tuh, 4 bulan cadangan angsuran tuh. Itu yang paling blow on punya tuh angsuran. Kalau saya sih jangan ngangsur, sewa aja udah. Supaya nggak kepikiran. Sewa saja sebab insya Allah akan hadiahkan pelanggan-pelanggan interior dan landscape yang mau bayar di muka sehingga bisa beliau beli mobil yang lebih baru lagi. Insya Allah. Bu Sri sudah mendengar, Pak Sugiono sudah mendengar. Saya mempersilakan Pak Sugiono dan Bu Sri berpikir. Tidak harus dijawab sekarang. Kecuali ada yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan Pak Sugiono? Tidak ada. Atau bagaimana menurut Pak Sugiono cara yang tadi masuk akal atau tidak? Saya pasrah. Ya sudah, berarti kuncinya sekarang ada di Ibu Sri. Kita hadiahkan Fatihah buat keduanya. Mudah-mudahan Allah hadiahkan surga buat keduanya.
Allah hadiahkan anak keturunan yang soleh-soleha. Allah ganti mobilnya itu dengan satu showroom. Ya, terserah dia mau pakai mobil yang mana. Ya, Allah hadiahkan buat beliau pergi haji lagi berdua. Amalah katanya belum pergi haji kan? Mudah-mudahan Allah hadiahkan beliau berdua pergi haji. Kalau Pak Haji Sugiono sudah? Daftar masih tabungan haji. Masih ada haji. Insya Allah lah ikut yang plus sama saya. Ikut yang plus sama saya supaya tidak tergantung sama kuota. Ya. Ikut yang plus sama saya supaya tidak tergantung sama kuota. Insya Allah. Ayo kita doakan khusus dulu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalaulah saya bertanya di depan sini, jangan dianggap sebagai sebuah hal yang saya mempermalukan ibu dan bapak. Tidak. Tapi kalau saya boleh tanya, bagaimana tuh? Maksudnya bagaimana apa ya? Kira-kira itu Kijang setelah tahu metodenya kayak begitu, seperti apa menurut Ibu Sri? Kita kasih waktu beliau berdua berpikir, sebagaimana kita kasih waktu Mas Ujan Nata, ya Ujan Nata dan Mas Suseno. Ya. Kalau saya sebetulnya nggak usah dikasih waktu, kalau memang itu istilahnya menjanjikan berapapun saya. Ya. Apa namanya? Deal and deal. Ya. Deal and done. Jadi ibaratnya istilahnya walaupun tidak usah mobil pickup istilahnya ya, umpamanya suruh menyiapkan dana berapa ya. Allah Akbar. Subhanallah. Baik, kalau gitu buat Pak Suseno, kita ngambil yang tengah saja. Hitung-hitungannya kan tadi sudah seperti itu. Bahwa dengan kita mundur sedikit dengan mobilnya Pak Suseno bisa sedekah kira-kira 10 sampai 15 juta rupiah. Nah, kira-kira Pak Suseno di angka itu saja, ya, yang tidak memberatkan, kira-kira berapa yang Pak Suseno mau sedekahkan pada hari ini? Ya, terserah Ustadz aja istilahnya, kalau memang itu hitung-hitungan mobil ya nggak apa-apa, itu 18 juta ya nggak masalah. Jadi baik, kalau gitu 18 juta ya. Up to you. Wih, up to you. 18 juta siap ya? Siap. Siap, alhamdulillah. Al-Fatihah. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya boleh pinjam sorban. Oke. Oke, nih. Lihat. Ini sorban saya taruh di depan. Ini. Ibu silakan duduk dulu. Pak Sugiono silakan duduk. Pak Ujanata terima kasih. Mas Suseno, ahlan wa sahlan wa marhaban. Insyaallah. Ibu-ibu yang sudah pakai cincin, lepas cincinnya. Yang sudah pakai kalung, giwang lepas. Sekarang saatnya kita tukar sama semua urusan dunia kita. Di Wisata Hati di Darul Quran Miracle. Di Wisata Hati di Darul Quran Miracle. Oke, baik teman-teman. Jadi sampai di situ ya. Kita lihat bahwasanya mendengar mobil digas sumringah banget. Iya, itu mungkin pola konsep yang dibangun dalam meraih sedekah ya. Meraih sedekah atau meraup sedekah. Pokoknya itulah yang jelas ngumpulin sedekah. Terlepas dari sedekah mau dikemanakan atau tidak, bahwasanya itu acara adalah acara yang dirilis di pertelevisian ya. Dimana ya manajemennya itu adalah sebuah PT. Ya terserah nantinya uangnya dikelola bagaimana, kita nggak tahu, karena memang secara pasti kita nggak pernah tahu gitu laporan dari kegiatan itu. Karena apa? Ya mungkin nggak dipublikasi atau bagaimana. Yang jelas begini teman-teman ya. Jadi setiap kegiatan yang dibangun sama Pak Jaman ini melalui Wisata Hati ini ya menggunakan manajemen swasta. Di mana swasta itu manajemennya berbentuk PT atau perusahaan, dan perusahaan itu ya milik Pak Jaman. Oke, kita langsung masuk ke sebuah profil perusahaan, di mana profil perusahaan itu bernama PT WH Indonesia. PT WH Indonesia ini ya ada akta perubahan lah intinya. Ini di dalamnya pengurus-pengurusnya ada Siti Maimunah ya, itu istri asli Pak Jaman. Istri asli Pak Jaman itu. Jadi di dalamnya udah ada nih istri Pak Jaman di sini. Terus ada Dewi Eva Rosaria. Terus ada Rita Handayani.
Saya ulangi dari atas ya. Ada Siti Maimunah sebagai komisaris, ada Dewi Eva Rosaria sebagai komisaris, Rita Handayani sebagai komisaris, Saukani Rido sebagai komisaris, Nurul Adib sebagai komisaris, Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, Sari Kumala sebagai komisaris, Dedi Nurdiawan sebagai direktur utama, Johan Rio Pamungkas sebagai direktur. Oke teman-teman, ada sedikit yang heran ya, kenapa di profil ini tidak ada nama-nama seperti Anwar Jamil, terus di sana ada Tarmisi biasanya, tapi di sini tidak ada. Oke, mungkin teman-teman agak bingung ya. Sebenarnya nggak perlu bingung karena acara ini mungkin awal-awal dari Yusuf Mansur ini masuk televisi, dimana pada saat itu mungkin ya, saya nggak tahu persisnya kapan mereka bertemu ya, mungkin belum bertemu dengan Jamil, dengan Sani atau dengan Tarmisi itu ya, karena belum bertemu, mungkin belum membuat pesantren daku mungkin atau bagaimana, kita nggak tahu persisnya seperti apa. Yang jelas orang-orang itu belum ada di acara ini. Memang pada awal-awal itu ya kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur itu sebenarnya ditarik oleh, menurut dia sendiri ya, katanya ditawari oleh seorang produser dulunya gitu, televisi. Jadi ya terserah lah, itulah benarnya bagaimana. Yang jelas begitulah cara Yusuf Mansur berdakwah, meraup sedekah, mengumpulkan sedekah. Ya kita kalau misalkan ini acaranya bukan acara yayasan ya, kita sebenarnya bertanya-tanya apakah uang sedekahnya itu, karena ini acaranya PT, apakah uang sedekahnya itu dikelola sama PT atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas kalau PT punya CSR itu dari modal mereka sendiri, bukan modal dari meraup sedekah dari orang-orang ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Ini menjadi pertanyaan saya sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman bertanya, apa bisa sih PT itu ngumpulin sedekah? Ya, nggak tahu ya. Ini acaranya faktanya seperti ini. Oke, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.